warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Hakim dengan NIM 222111045. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tindak pidana. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana itu ada beberapa pendapat. Yang pertama ada pendapat Wiryono Projodikoro. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Terus yang kedua ada menurut Simons, adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada menurut E. Megzer, adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Terus ada menurut J. Bauman, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman bagi siapa yang melakukan larangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada menurut Muljatno, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur tindak pidana. Itu ada menurut Simons. Menurut Simons itu yang pertama ada perbuatan manusia, yang kedua diancam dengan pidana, yang tiga melawan hukum, yang keempat dilakukan dengan kesalahan, dan yang kelima itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Terus ada menurut Wiryono Projodikoro, itu ada dua. Yang pertama adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan. Terus yang kedua adanya sanksi atas pelanggar dengan hukuman pidana. Terus ada menurut Van Hamel, itu ada 4. Yang pertama, perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, dilakukan dengan kesalahan. Dan yang keempat, patut dipidana. Terus ada menurut Muljatno, itu ada 3. Yang pertama, perbuatan manusia memenuhi rumusan undang-undang. Yang ketiga, bersifat melawan hukum. Dan yang terakhir ada menurut H.B. Voss, itu ada 2. Kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang. Terus masuk ke materi jenis tindak pidana, itu ada 6. Yang pertama, tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam buku 2 dan pelanggaran diatur dalam buku 3. Apa sih perbedaan kejahatan dan pelanggaran? Kalau kejahatan itu bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas diancam pidana atau tidak. Terus yang pelanggaran itu didasari sebagai tindak pidana setelah diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada tindak pidana formil dan material. Tindak pidana formil itu titik beratnya pada perbuatan yang dilarang, misalnya pencurian, pada tindak pidana pencurian. Terus yang material itu titik beratnya pada akibat yang dilarang, misalnya hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan. Terus yang ketiga ada tindak pidana komisionis dan opisionis. Komisionis itu pelanggaran terhadap larangan, misalnya larangan pencurian, larangan pembunuhan. Terus yang tindak pidana opisionis itu pelanggaran terhadap perintah, misalnya tidak menghadap saksi di dalam pengadilan. Terus yang keempat itu ada tindak pidana dolus dan culpa. Tindak pidana dolus itu tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Yang tindak pidana culpa itu tindak pidana yang memuat kealpaan. Contohnya ada pencemaran lingkungan, terus kecelakaan lalu lintas. Yang kelima ada tindak pidana aduan dan bukan aduan. Tindak pidana aduan itu penuntutan yang dilakukan setelah adanya aduan dari korban. Terus ada tindak pidana yang bukan aduan, itu penuntutan dapat dilakukan meskipun aduan dari korban kejahatan. Tindak pidana aduan itu ada 2, absolut dan relatif. Kalau absolut itu dilakukan
setelah adanya pengaduan, misalnya tindak pidana penghinaan dan tindak pidana perzinaan. Terus yang relatif itu dilakukan karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian di kalangan keluarga. Terus yang terakhir, yang keenam itu ada tindak pidana tunggal dan berganda. Tindak pidana tunggal itu tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Terus yang berganda itu tindak pidana jika dilakukan beberapa kali, misalnya tindak pidana penadahan. Oke, cukup sekian materi tindak pidana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.